Hai, Assalamualaikum. Welcome to Cinta Story. Jodoh tak mungkin tertukar, part 6. Kamu yang harus mundur. Part 6. Kamu gak apa-apa kan? Bagaimana bisa sih kamu menyiksa diri seperti ini? Ucap Ardi yang sedang duduk di tepi kasur saat Raya baru saja terbangun. Sejak Raya pingsan, Ardi terus di sana menemani Raya karena merasa bersalah. Apalagi tidak ada orang di rumah itu selain pembantunya. Ibu dan ayahnya Raya sedang ada tugas di luar kota. Mereka hanya datang 2 minggu sekali, paling cepat seminggu di hari yang tidak bisa ditentukan. Jadi Raya hanya ditemani ART di rumah itu. Aku gak apa-apa, hanya sedikit pusing, jawab Raya lemah. Kamu pusing karena kamu gak makan. Kata Bu Tini, kamu berapa hari ini gak teratur makan, iya kan? Tanya Ardi yang hanya dijawab anggukan oleh Raya. Kalau gitu sekarang kamu makan terus istirahat. Jangan kayak gini lagi. Aku tuh begini karena kamu. Kamu sadar gak sih? Balas Raya kesal lalu memalingkan wajahnya. Aku tahu, makanya aku minta kamu jangan kayak gini lagi. Ini sama saja menyakiti diri kamu sendiri. Kamu harus belajar mengendalikan diri, seperti apa yang Tita lakukan. Balas Ardi. Tita lagi. Bisa nggak sih kamu nggak sebut nama dia? Aku bukan dia. Dan aku gak akan pernah jadi dia, ucap Raya kembali murka. Maaf, aku gak sengaja. Aku gak bermaksud kayak gitu. Mending kamu pergi dari sini sekarang. Biarin aku sendiri dulu, ucap Raya kesal. Tapi kamu lagi gak stabil. Mana bisa aku biarin kamu sendiri dalam keadaan begini? Tolak Ardi. Gak usah sok peduli kalau di hatimu ada wanita lain. Pergi sekarang. Aku bilang pergi. Teriak Raya sangat marah. Ardi akhirnya beranjak, lalu memutuskan untuk benar-benar pergi dari sana. Dia tidak menyangka akan sekacau ini situasinya. Dia sadar harus memilih antara Tita dan Raya. Tentu saja dia ingin memilih Tita. Tapi dia sudah pernah berjanji di depan orang tua Raya kalau dia akan menikahi Raya. Kedua keluarga sudah setuju, hanya menunggu waktu saja. Terlebih lagi setahun terakhir, ayah Raya lah yang sangat berbaik hati membayar biaya pendidikannya yang tergolong sangat mahal. Ardi hampir saja berhenti mengejar impiannya. Karena saat itu keuangan tantenya yang sejak awal membiayai kehidupannya saat itu sedang goyah. Dengan terpaksa, Ardi menerima bantuan ayah Raya dan bertekad akan mengembalikan uang itu jika sudah sukses nanti. Walaupun ayahnya Raya tidak mengharapkan uangnya kembali. Kini Ardi mulai menyesal. Dia tidak pernah tahu kalau dia akan bertemu Tita lagi. Harusnya dia tidak menjalin hubungan dengan Raya saat hatinya belum selesai dengan masa lalu. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku tidak bisa tegas memilih? Aku gak boleh menyakiti hati keduanya. Aku harus mengambil keputusan secepatnya. Halo? Assalamualaikum, ucap Raya yang saat itu menelpon Tita. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi kali ini Raya ingin mempertahankan Ardi. Waalaikumsalam, ada apa lagi? Jawab Tita. Kita bisa ketemu. Masalah di antara kita harus selesai. Aku gak mau ini terus berlanjut. Oke, kamu share aja lokasinya di mana. Ada ketegangan yang jelas terlihat di antara keduanya.
Beberapa hari ini Tita memang sengaja menghindari Ardi. Dan entah berapa kali Ardi menelpon dalam sehari. Juga segudang chat yang masuk berusaha meyakinkannya lagi. Tapi Tita masih kesal. Meskipun begitu, Tita masih sangat mencintai Ardi. Hanya saja dia tidak ingin ada wanita lain dalam hidup Ardi selain dirinya. Tita mulai meragukan ketulusan Ardi padanya, karena tidak adanya ketegasan Ardi untuk memilih di antara mereka. Tak ada alasan apapun yang bisa meyakinkan Tita jika Ardi masih tidak memutuskan hubungan dengan Raya. Buktinya sekarang, Raya kedengarannya masih sangat bermasalah, bahkan mengajaknya bertemu. Itu artinya Ardi belum mengambil keputusan apapun. Tita pergi menuju lokasi yang Raya kirimkan padanya, di sebuah kafe besar tengah kota bernuansa estetik. Di sudut sana sudah terlihat Raya yang sedang duduk dengan 2 gelas kopi latte. "Hai, sudah lama nunggu?" tanya Tita saat menghampiri Raya yang duduk sendiri. "Enggak, baru aja kok. Duduk. Aku sudah pesan minuman buat kamu," balas Raya. Tita mengangguk, kemudian menarik kursi dan duduk di hadapan Raya. "Apa Ardi masih menghubungi kamu?" Pertanyaan Raya cukup memulai ketegangan di antara mereka. Walaupun ingin bersikap santai, tapi tetap saja hati mereka sama-sama kesal dan marah. "Masih tiap hari, tapi nggak pernah aku respon," jawab Tita. Mendengar jawaban Tita, hati Raya kembali memanas. Berbeda dengan Tita, Ardi sama sekali tidak berusaha menghubunginya. Pernah 2-3 kali, tapi sepertinya Ardi tidak berusaha sekeras dia berusaha pada Tita. Hingga Raya sudah bisa menduga, kalaupun dia memaksa Ardi memilih, dia yakin Ardi akan memilih Tita. Dan dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dalam hubungan ini, kamu yang menjadi orang ketiga. Harusnya kamu bukan cuma menghindar, tapi aku berharap kamu memutuskan hubungan dengan Ardi, ucap Raya dengan lantang. "Aku bukan orang ketiga. Ardi yang datang lagi padaku. Kamu sendiri tahu kalau aku dan Ardi punya masa lalu. Apa Ardi pernah cerita? Aku yakin kamu sangat tahu kenapa Ardi masih mencari aku, padahal dia sudah punya kamu," balas Tita tak mau kalah. "Aku ajak kamu ke sini bukan untuk bertengkar. Aku mau masalah ini cepat selesai. Aku tahu Ardi tidak akan berani mengambil keputusan. Maka dari itu, aku mau kita yang menyelesaikan masalah ini." "Maksud kamu?" "Aku minta kamu mundur dari hubungan ini," ucap Raya dengan tegas.